masih sama, yaitu mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Untuk hari ini kita sepakat selesai sampai praktikum dan presentasi. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, praktikumnya di ruang kuliner. Laporan dibuat individu. Misteri di desa pesisir Bali. Sebuah desa pesisir Bali, seorang siswa mengamati 3 kegiatan yang membuatnya bingung. Pertama, ia melihat nelayan mencampur es batu dengan banyak garam untuk menjaga ikan tetap dingin. Ini kira-kira cocok dengan percobaannya siapa? Ini buku ya. Oke. Apakah penambahan garam pada kenaikan titik itu berpengaruh? Oke. Atau kita ganti dikit, bagaimanakah pengaruh penambahan garam pada kenaikan titik saat memasak tahu? Bisa kan? Yang lain bisa kira-kira? Kalau di sini gimana kira-kira? Kayak ini, setelah selesai buat kaca, langsungnya pindah ke sini. Nanti menunggu lagi di sini, ya. Itu juga sama. Nah, yang saya juga sama. Setelah jadi, kayaknya jangan tunggu sampai buku ya, langsung aja bawa ke sini. Yang ini baru sampai selesai, karena buat kangkungnya dulu, baru pindah ke sini. Setelah itu presentasi undian ya, giliran siapa yang duluan presentasi. Jelas? Ya. Untuk presentasinya itu apakah harus semua anggota berperwakilan? Semua anggota biar dapat berbicara, melatih kemampuan komunikasi. Kan banyak yang presentasikan materinya, percobaannya. Teman itu kan tidak tahu percobaannya ya. Nanti walaupun kamu pelajari satu materi, kamu harus menguasai semua materi dengan cara menyimak penyampaian temannya, kemudian hanya jawab mana bagian yang belum dipahami. Halo, jelas? Jelas. Saat 40 menit cukup praktikum? Cukup. Ya. Sekarang pukul 8.35. Tambah 40 menit jadinya 9:15 ya. Benar ya? Oke, 9:15 balik lagi ke sini. Silakan. Yuk, masukkan dealer ya. Namanya
Buat apa? Kenapa pakai buang es lagi? Bayangin nanti. Ibu. Ah, sorry. Sini ya, botolnya. Dinginnya harus sama dong. Bin, ini. Ah, op. Kuning tak? Oke, tinggal nunggu jumlah uap air yang dihasilkan. Yang ngajarin kampung mana kan jadi Apa cuma ada celup ini? Pengku dah? Lu setengah. Lima dah. Naik dia. Tampilan mas. Goyang mah. Nah, itu dia goyang. Satu, dua, tiga. Yang mana tu pun? Dia naik ke belum. Ini depan. Habis. Okey, mantap. Jadi kalau angin ini HP ini agak harus dikumpul dia berjalan HP ini. Main lebih campur sekali. Nah, berapa belum? Kelihatannya. Soalnya makin kebus kali tadi. Boleh bangki. Menit 2.30. Terus. 2.30. Yang aku api catat dong. 2.30. Ada isi garam. Ini isi garam. Ini isi garam 2.30. Ini kedua. Coba usudin naik download. 47248. Udah. Ini 255. 255 isi garam. Kalau 230. ada isi garam 220. Oke. Gimana hasilnya? Coba perlihatkan ke sini.
Ya. Mantap. Berdasarkan data pengamatan, perubahan apa yang terjadi setelah zat pelarut garam ditambahkan ke dalam pelarut air es? Jawaban kami, setelah garam ditambahkan ke es batu menjadi cepat cair. Dan pengertian sifat poligatif. Penurunan titik beku adalah terjadinya penurunan titik beku suatu pelarut. Hal ini diakibatkan dari zat pelarutnya yang bertambah, namun tidak mudah menguap. Umumnya, penurunan titik beku menghasilkan campuran
Oke, mereka satu apa lagi? Apa lagi? Ini April. Nah, dua April. Oke. Pakaiannya berapa nilainya? Bagus? Bagus. Oke, bagus ya. 95. Berjalan dengan tertib ya, sesuai prosedur. 100 untuk percobaannya. Sertifikasinya tadi ya. Berapa? Masih banyak membelakangi audiens ya. Masih butuh dilatih kemampuan untuk memaparkan materi, untuk penguasaannya, intonasi. Bagaimana kamu meyakinkan audiens, gitu ya. Udah kelas 3 sampai sekarang harus sudah belajar berbicara. Bagaimana meyakinkan ini loh, gitu ya. Nah, itu kayak tadi itu masih banyak kan membaca. Bisa dipahami? Oke, presentasinya 85. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari salah satu sifat kualitatif larutan, yaitu kenaikan didik. Dimulai dari definisi. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari kenaikan didik. Jadi, kenaikan didik adalah fenomena kenaikan suhu yang diperlukan untuk pendidikan suatu daerah atau ladang ketika dinamakan suatu ladang yang tidak bisa mengubah sehingga titik larutan menjadi lebih tinggi daripada titik larut larut. Garam ditambahkan ke dalam larut. Perubahan yang terjadi yang pertama yaitu perubahan suhu. Tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya air yang dicampurkan dengan garam suhunya itu lebih besar sekitar 3 derajat daripada air biasa. Dan yang kedua itu terdapat perubahan warna. Warna kampung setelah direbus untuk kampung yang untuk kampung yang direbus dalam air yang bercampur dengan garam dengan air biasa itu terdapat perubahan warna. Untuk kampung yang direbus menggunakan air dengan campuran garam itu warnanya lebih cerah daripada kampung yang direbus dengan air biasa. Nah, tadi ada peristiwa presentasi waktu bunga mempresentasikan tentang hipotesis. Nah, yang dibaca bunga itu bukan hipotesis, tetapi kesimpulan. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang dibuat sebelum praktikum itu terjadi. Jadi sebelum penelitian. Bisa dipahami? Jadi dugaan misalnya, oh ternyata titik-titiknya bakal turun. Boleh kan dugaannya begitu? Ketika nanti hipotesis percobaannya memberikan titik-titiknya naik, berarti hipotesismu tidak terbukti. Saya paham itu? Ini dulu hipotesisnya. Tapi kalau kamu menghipotesiskan di awal tuh suhunya ini bakal naik dan secara literatur yang saya baca, berarti nanti hipotesisnya terbukti. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tepuk tangan dulu. Berapa presentasinya? 90. Oke, 95. Bahan intinya 100 bahan bayam. Baru 100. Harap sini dulu. Oke. Nah, kita refleksi dulu. Refleksi 4P. Yang pertama adalah pembelajaran. Hari ini belajar apa saja? Ya, seperti bagaimana terdapat kenaikan titik-titik, penurunan titik beku, osmotik dan Pengalaman apa yang didapat hari ini? Praktikum hari ininya. Satu presentasi. Kemudian pengalaman ini kalau mendengarkan orang lain kan pengalaman ya. Nah, kemudian perasaan.
Oke, nanti mungkin ilmu-ilmu ini bisa berguna di kehidupan keseharian, ya. Bisa berguna nggak? Bisa. Ya, terima kasih. Oke, kesimpulan pembelajaran kita kali ini kita tukar sekarang. Di situ simpulkan tentang titik titik. Penambahan zat terlarut naik apa dulu? Oke, betul. Penambahan zat terlarut menaikkan IgG. Di sana simpulkan tekanan osmotik. Peristiwa osmosis semakin cepat. Ya. Nah, kebetulan yang di sini tidak pakai garam dia, tapi pakai cuka. Ya. Nah, yang di sini simpulkan tentang tekanan uap. Penambahan zat terlarut ke dalam larutan menyebabkan tekanan uap larutan menurun karena partikel zat terlarut menghalangi molekul pelarut untuk menguap ke udara. Oke, betul. Sekarang di sini terakhir. Memasukkan zat terlarut ke dalam es. Es menyebabkan penurunan suhu. Sehingga dapat menyerap menyebabkan es sendiri. Berarti penambahan zat terlarut menurunkan titik. Oke, betul. Nah, sekarang untuk selanjutnya kasih lagi satu pertemuan tentang tekanan osmotik, yaitu penerapan ke dalam rumus dan perhitungan besok ya. Jadi hari ini cukup